Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita memulai pengajian ini dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kali ini pengajian kitab Iddatun Nasi'in bab al-ghurur. Hadzal bab al-ghurur. Bab ini menjelaskan tentang membujuk atau merayu atau menipu. Di'afun nufusi, orang yang lemah jiwanya, yarawna, itu melihat atau meyakini. Di'afun nufus itu fi anfusihim, di dalam dirinya di'afun nufus, ma terhadap sesuatu, la yarohu, yang tidak melihat, hu terhadap ma, ghairuhum, orang lain atau selainnya, di'afun nufus fiha, di dalam anfus. Yarawna, di'afun nufus itu menyangka, annahum, sesungguhnya di'afun nufus, udhama'u, adalah orang yang agung. Walaysa, dan tidak ada, lahum, bagi di'afun nufus, min asbabiha, dari sebab-sebabnya udhama, nakirun, seperti kurma, wala qitmirun, dan tidak setipisnya kulit kurma. Jadi dalam paragraf ini maksudnya orang yang lemah jiwanya itu melihat di dalam dirinya sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, orang yang lemah jiwanya ini menyangka, berasumsi bahwa dia adalah orang yang agung, padahal tidak ada setipis bawang pun, gitu. Tidak ada sebiji kurma pun jejak-jejak atau sebab-sebab yang layak bahwa dia dianggap sebagai orang yang agung. Wayarawna, dan di'afun nufus itu meyakini, annahum, sesungguhnya di'afun nufus, ulama'u, adalah seorang ulama. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, khayyama, itu menutupi, qad khotama, ya, itu menutupi, al jahal itu ala nufusihim, kepada hati-hatinya di'afun nufus. Kadobbabi, seperti kabut, fi yaumin, di satu hari, dajinin, yang banyak mendungnya. Albasa, di mana dobbab itu, kabut-kabut itu meliputi atau melipas, menggunakan, memakaikan, al-ardo, terhadap bumi, wa aqtaros samai, dan seluruh langit. Ardiyatal amai, terhadap mega yang padat seperti selendang. Ini indah ya bahasanya sebenarnya. Jadi orang-orang yang lemah jiwanya itu menganggap, meyakini bahwa dia adalah ulama. Padahal kebodohannya itu telah menutupi hatinya. Seperti
menutupinya kabut di suatu hari yang banyak mendungnya. Itu. Kabut itu menyelimuti bumi sehingga gelap, dan juga seluruh cakrawala aktoris sama, seluruh cakrawala langit itu juga diselimuti oleh mendung sehingga gelap, ya kan, dan meganya itu padat gitu ya, menutupi cakrawala langit seperti selendang gitu. Jadi indah sekali, menyindir orang yang sebenarnya orang yang bodoh, tapi dia menganggap sebagai ulama gitu. Ya kan, ini kan fenomena yang kita lihat juga ya pada hari-hari ini gitu. Jadi ternyata pada masa tahun 1914 di mana buku ini terbit, ya kan, berarti awal abad 20, itu fenomenanya sama dengan kehidupan kita sekarang ini abad 21, yaitu orang-orang bodoh yang menganggap dirinya sebagai ulama gitu. Ya rauna, di'afun nufus itu meyakini, ya kan, annahum sesungguhnya di'afun nufus unasiyun, itu adalah manusia, ya kan. Wal malakatu adapun sifat malaka, sifat karakter yang menancap di dalam dirinya seseorang, al hayawaniyatu yang bersifat kebinatangan, qad malakat itu sungguh menguasai, al malakat al hayawaniyah itu a'inata nufusihim terhadap a'inata nufusihim terhadap kendali jiwa-jiwanya di'afun nufus. Wa akhodat, dan di'afun nufus itu mengambil bi azimmati af'idatihim terhadap kendali hati-hatinya di'afun nufus. Wa saytorot, dan malakatul hayawaniyah itu, sifat-sifat kebinatangan itu menguasai ala tibaihim, atas watak-wataknya di'afun nufus. Watarokat, dan malakat al hayawaniyah itu meninggalkan siba'a syahwatihim, terhadap syahwat yang seperti binatang buas, taftarisu yang merusak syahwat itu, uqulahum terhadap akal-akalnya di'afun nufus. Wa tumazziku, dan syahwat itu menyobek rida'a insaniyatihim terhadap sifat kemanusiaannya di'afun nufus yang seperti selendang, seperti pakaian. Fahum, maka adapun di'afun nufus fid dolali, di dalam ketersesatan, yuhimuna, itu bingung, di'afun nufus bingung. Wa fi dulumatil fusuqi, dan di dalam gelapnya kefasikan, wal isyani, dan gelapnya kemaksiatan, yatasakkauna, itu di'afun nufus itu kehilangan atau tenggelam. Nah, dalam paragraf ini hendak dikatakan bahwa orang yang jiwanya lemah itu, yang sebenarnya dia bodoh tapi menganggap dan meyakini bahwa dia sebagai ulama yang berarti sok tahu,
bahwa dia itu sebenarnya tahu dia itu adalah manusia. Tuh. Manusia di mana memiliki sifat kebinatangan. Sifat kebinatangannya itu telah menguasai kendali-kendali jiwanya, dan mereka mengambil kendali-kendali hatinya itu, akan tetapi sifat kebinatangan itu sudah menguasai tabiat, karakter mereka, orang-orang yang jiwanya lemah tersebut. Dan sifat-sifat kebinatangan ini pada akhirnya meninggalkan, artinya meninggalkan pada orang-orang yang jiwanya lemah itu, meletakkan apa? Meninggalkan apa? Syahwat ambisi, ya kan, yang dimana syahwat itu bisa merusak akalnya dan menyobek-nyobek kemanusiaannya. Mereka ini orang-orang yang lemah akalnya itu bingung dalam ketersesatan, dan mereka tenggelam dalam kegelapan kefasikan dan kegelapan kemaksiatan. Jadi mereka ini orang-orang yang jiwanya lemah itu tidak bisa mengendalikan sifat kebinatangannya, tapi justru dia dikendalikan dan dikuasai oleh sifat kebinatangannya, dan sifat kebinatangannya itu pada akhirnya menghembuskan terus syahwat yang dapat merusak akal pikirannya dan merobek-robek kemanusiaannya. Artinya kalau orang yang kemanusiaannya itu masih waras, maka dia akan malu, gitu. Malu ya dengan dirinya. Malu kalau misalkan sebenarnya dia orang yang bodoh tapi mengaku ulama, itu malu. Tidak pernah, misalkan tidak pernah sekolah di mana, tidak pernah pesantren di mana, tidak. Tapi dia bergaya seperti ulama. Nah, itu kenapa dia tidak malu? Karena tumazziku rida'a insaniyatihim. Jadi sifat kemanusiaannya itu, pri kemanusiaannya itu sudah dirobek-robek gitu. Yang ada adalah sifat kebinatangannya yang telah merusak akalnya dan telah menguasai jiwanya. Wa madzalika, dan tidak ada dulumatul fusuk wal isyan itu kulluhu, yaitu semuanya dulumatul fusuk, illa min hururin nafsi, kecuali dari tertipunya, terbujuknya jiwa, wa tam'iha, dan tamaknya nafas, bil batili, terhadap sesuatu yang batil. Wa huwa, adapun hururin nafas itu, hulukun, adalah akhlak safilun, yang rendah, yuaddi, yang huluk itu merusak, bima, terhadap sesuatu, fin nufusi, di dalam jiwa-jiwa manusia, min dima'il fadilati, dari apa, dima'il ini baqiyatur ruh, jadi dari sisa-sisa keutamaan atau sisa-sisa spiritual. Wa yaqdi, dan khuluk itu memutus, alama, atas sesuatu, fiha, di dalam nufus, min amalis sa'adati, dari cita-cita kebahagiaan. Wa yamhu, dan khuluk itu merusak atau melebur, ma, terhadap sesuatu, li ishabiha, bagi pemilik
nufus min baqiyatil hurmati, dari sisa-sisa kemuliaan, fi nufusil uqala'i, di dalam jiwa-jiwanya orang yang pandai, orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Nah, dalam paragraf ini ingin dikatakan bahwa hal yang demikian itu artinya jiwa yang lemah itu adalah jiwa yang dikuasai oleh sifat kebinatangan, akalnya dirusak dan pri kemanusiaannya dirobek-robek. Itu semuanya tak lain dan tak bukan dari tertipunya jiwa terhadap atau tertipunya jiwa oleh kebatilan. Dan jiwa yang tertipu ini adalah akhlak yang rendah, ya kan, yang akan merusak sisa-sisa keutamaan yang ada di dalam jiwa. Dan akhlak yang rendah ini pun akan menghanguskan atau memutus harapan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa dan merusak sisa-sisa kemuliaan yang ada di dalam jiwanya orang yang berakal, gitu. Wa mimma, dan sebagian dari sesuatu, yu'athiru, yang membekas, ya kan, ma itu atau mempengaruhi ma itu, fin nafsi, di dalam jiwa, ta'thiron, dengan pengaruh ghairu sholihin, yang tidak baik. Anna ta'ifatan, sesungguhnya satu golongan, minasyubbani, dari para pemuda, alladzina, yaitu orang-orang, hum, yaitu alladzina, imadul ummati, itu menjadi saka atau tiang-tiangnya masyarakat, wa di'amatu hayatiha, dan pusaka kehidupannya umat, al-qabilata, yang akan datang, wa ruknu sa'adatiha, dan pusaka kebahagiaannya umat, fil ati, di masa yang akan datang. Qad asobahum, itu sungguh mengenai hum, terhadap ta'ifah minasyubban itu, nasibun, bagian, wafirun, yang sempurna, min hadal khuluki, dari inilah akhlak, khulukil ghururi, maksudnya adalah akhlak tertipu atau menipu, membujuk, wal ghururi, artinya akhlak yang berupa bujuk rayu yang parah, gitu ya. Wa marronu, dan melatih, ya kan, ta'ifah itu ala hadhil adati, atas inilah kebiasaan, hatta sorot, sehingga adat ini menjadi lahum, bagi ta'ifah, tabiatan, sebagai tabiat, sebagai karakter, yas'abu, yang sulit, ya kan, isti'soluha, menghilangkan tabiat tersebut. Li'annaha, karena sesungguhnya tabiat, ta'assolat, itu menghunjam atau menusuk ke dalam, fi nufusihim, di dalam hati-hatinya atau jiwa-jiwanya ta'ifah. Wa tamakkanat, dan menusuk, ya kan, menghunjam, juduruha, akar-akarnya adat itu, min qulubihim,
dari hati-hatinya Taifah. Fanafarot kemudian lari minhum dari Taifah bisa babidalik dengan sebab adat kebiasaan tersebut. Siapa yang lari? Al-ummatu, masyarakat. Wajafahum, dan kasar perangainya, ya kasar hum terhadap Taifah, ya mengasari apa ya, kasar terhadap Taifah, man seseorang, kana yang ada, man itu, minhum dari Taifah, qariban dekat, wajtauhum dan benci hum terhadap Taifah, man seseorang, kana yang ada, man itu, lahum bagi Taifah, sodiqon adalah sanak saudara, hamiman yang sangat dekat, atau sanak raket apa sanak saudara. Nah, dalam paragraf ini maksudnya adalah sebagian dari sesuatu yang mempengaruhi jiwa manusia, ya kan, dengan pengaruh yang buruk atau pengaruh yang tidak baik, adalah gambarannya adalah golongan dari pemuda, ya, di mana katanya, di mana pemuda itu adalah harapan bangsa, pemuda adalah tiang-tiangnya masyarakat, pusaka hidupnya masyarakat di masa depan, ya kan, pusaka kebahagiaan masyarakat di masa depan. Artinya bahwa golongan pemuda itu adalah golongan yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, mereka itu telah tertimpa gitu akhlak berupa akhlak al-ghurur, ya kan, khuluqil ghurur, ya kan, tertimpa berupa etika membujuk rayu, etika menipu gitu ya, sehingga dia terus melatih dirinya atau terus-terusan membiasakan dirinya dengan akhlak yang ghurur itu, akhlak yang berupa etika yang buruk, yaitu menipu, membujuk rayu, saking menjadi kebiasaannya, menjadi habit, lalu kemudian menjadi tabiat, ya kan, menjadi karakternya yang sulit untuk dihilangkan. Betul. Karena ya kan, sifat buruk yang berupa ghurur itu, yang menipu, membujuk rayu, ya kan, membujuk, itu sudah menghunjam, ya kan, masuk ke dalam jiwa-jiwanya pemuda itu, dan akar-akarnya itu sudah menghunjam di dalam hati-hatinya pemuda tersebut, ya kan, sudah kokoh gitu. Kalau etika yang buruk lalu kemudian dilakukan terus-menerus gitu ya, lalu kemudian menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan maka kemudian menjadi tabiat itu. Nah, kalau sudah menjadi tabiat maka sulit untuk dihilangkan, karena etika-etika buruk itu sudah menghunjam di dalam jiwanya, dan akar-akarnya itu sudah menghunjam ke dalam hatinya, sehingga dengan sebab itu, ya kan, masyarakat itu akan lari dari para pemuda yang memiliki sifat buruk, sifat ghurur itu, dan
orang-orang yang dulunya dekat dengan dia akan antipati, akan keras menyikapi mereka, dan sadiqan hamiman, para sanak saudara yang dulunya itu mencintainya balik membencinya gitu. Yadrusu mempelajari ahaduhum, salah satu ta'ifah itu, minal ilmi, dari ilmu, masaila, terhadap problematika atau masalah-masalah, qalilatan, yang sedikit, lam yutqinu, yang belum kokoh ahad itu, darsaha, terhadap studinya ahad. Walam yuhakkima, dan ahad itu belum mengokohkan fahmaha, terhadap pemahamannya masail, terhadap pemahaman masalah-masalah itu. Fayurika, kemudian ahad itu meninggalkan, fayurika, kemudian memperlihatkan ahad itu terhadap kamu, annahu, sesungguhnya ahad, alamatuz zamani, adalah orang yang paling alim di masanya, wa filosoful wakti, dan seorang filosof pada masanya, wa yaqra'u, dan ahad itu membaca, qalilan, sedikit, minal adabi, dari ilmu sastra, ilmu kebudayaan, awit tarihi, atau ilmu sejarah. Fayadu'u, kemudian ahad itu meletakkan nafsahu, terhadap dirinya ahad, maudhi'a kubaril udabai, di tempatnya para sastrawan besar. Nah, ini menarik. Dalam paragraf ini dikatakan bahwa ada, katanya, salah satu dari pemuda yang studi mengenai pengetahuan, ya kan, dia baru mempelajari sedikit saja, katanya. Baru mempelajari sedikit pengetahuan, mempelajari sedikit problematika, dan studinya ini belum kokoh gitu, dan pemahamannya pun belum kokoh gitu, tapi dia sudah pamer gitu. Ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dia seolah-olah alamatuz zaman, orang yang paling alim di masanya, seakan-akan dia orang yang paling mengerti pada masanya dibanding dengan yang lain, dan seakan-akan dia seorang pemikir, filosof pada waktunya. Padahal, katanya, dia baru membaca sedikit saja dari pengetahuan sastra, dia baru membaca sedikit saja pengetahuan tentang sejarah, tapi dia sudah berani memposisikan dirinya seakan-akan seperti para sastrawan besar gitu. Jadi dia pengetahuan sastranya, pengetahuan sejarahnya itu masih dangkal, masih sedikit, tapi dia sudah berani meletakkan, memposisikan dirinya seperti posisinya para sastrawan besar gitu. Nah, ini sebenarnya berarti ini sedang mengkritik gitu ya, para pemuda yang kalau masih belum mendalam, masih dangkal, ya maka jangan buru-buru
menganggap atau jangan jumawa menganggap diri sebagai orang yang paling mengerti gitu. Atau bukan hanya pemuda, siapapun, ya kan? Ini berlaku bagi semua orang gitu. Kalau masih sedikit membacanya, pemahamannya masih dangkal, maka jangan menganggap diri yang paling alim gitu. Wa yandimu, dan ahad itu menyusun kalaman terhadap kalam atau ujaran ala wizanil buhuri, atas proposisi bahar-bahar al-ma'lumati yang sudah diketahui. Bahar itu ilmu arud itu ya. Kalau di ilmu arud itu kan ada bahar-bahar tuh kalau kita membuat syair itu harus pakai bahar, ada bahar rojaz, ada bahar itu. Au yaktubu, atau menulis ahad itu suturon, ya terhadap lembaran-lembaran tulis kertas yang ditulis, yang syuruha, yang menerbitkan ahad itu atau menerbitkan atau menyebarkan terhadap sutur fil jaroidi, di dalam surat kabar atau di koran. Walaysa, dan tidak ada fi nadmihi, di dalam nadomannya, kalamnya itu, syai'un, sesuatu, minasyi'ri, dari syair. Wala fi kitabatihi, dan tidak ada di dalam tulisannya ahad itu maghzan, signifikansi. Tasubu, yang condong ilaihi, kepada maghzan, an-nafsu, hati manusia. Ya, jadi ada golongan manusia ini yang dengan PD-nya katanya menyusun bahar yang seakan-akan itu sudah seperti puisi atau seperti syair, ya, dan menulisnya di koran gitu. Ya, padahal katanya kalau dilihat itu bukan syair gitu. Dan tulisannya pun tidak ada signifikansi di dalamnya, katanya gitu. Signifikansi yang sehingga hati-hati manusia itu tergerak untuk membacanya, relevansi yang sehingga hati manusia itu tergerak untuk menelaahnya gitu. Wa aktsaruma, adapun lebih banyak-banyaknya sesuatu, yusamihi, yang ahad itu menamai hi terhadap ma, syi'ron, syair, atau insaan, atau prosa. Yafidu, itu luber atau lebur, ma itu apanya, khotoan, kesalahannya, maknawiyatan, yang bersifat substansial, maknawi, makna, au lafdiyan, atau kesalahan dalam segi lafad. Au yakunu, atau ada ma itu mamluan, dipenuhi, ya kan, minhuma, dari maknawi au lafdi, ma'an, secara bersamaan. Wahwa, adapun ahad, ma'ahada, serta au yakun mamlu'an minhuma ma'an itu, yad'i, mengaku, mendaku ahad itu, ghairu khajilin, ya tidak punya malu, mendaku dalam keadaan tidak punya malu, annahu, sesungguhnya ahad, aktubu kutabil asri itu lebih ahli menulis, ya kan,
dari penulis-penulis pada masanya. Artinya dia mengaku aktubu kutabil asri, orang yang paling hebat tulisannya dibanding penulis-penulis pada zamannya gitu. Wa asy'uru syu'ara'iz zamani, dan mengaku bahwa dia lebih penyair dari penyair-penyair pada zamannya. Lebih pandai membuat syair dari penyair-penyair pada zamannya. La yatawuluhu fi dzalika matawalun wala yunaziluhu munazilun. Ya, tidak ya kan, tidak menaikkan, ya kan, atau tidak orang ya terhadap yadda'i itu, dan tidak menurunkan orang yang menurunkan, artinya dicuekin saja gitu. Jadi paragraf ini maksudnya adalah kebanyakan katanya syair atau prosa yang ditulisnya, syair atau puisi prosa yang ditulisnya itu banyak kesalahan katanya gitu. Baik kesalahan makna atau lafadz, atau kesalahan makna dan lafadz secara keseluruhan. Tapi dia mendaku tanpa malu gitu bahwa dia adalah orang yang lebih ahli menulis dari penulis-penulis pada masanya, dan lebih ahli membuat syair dari para penyair pada masanya. Dan itu tidak ada yang mengangkat gitu, dan tidak ada yang menurunkan. Ya biasa saja, artinya respon publik itu biasa saja, artinya dingin-dingin saja, tidak direspon apakah disanjung atau dijatuhkan, ya biasa saja gitu. Wa yatasaddaru, dan mengepalai kaum fil majalisi, di dalam lembaga-lembaga al-amati yang umum, lembaga publik gitu. Wa nadawati, dan nadawat itu jama dari nadwah. Nadwah itu seminar-seminar, ya kan. Al-khossoti, yang khusus. Fayatakallamuna, kemudian berbicara kaum itu fi kulli maudu'in, di setiap tema. Wa yahimuna, dan kaum itu bingung fi kulli wadin, di setiap jurang. Fatarotan, di satu waktu, tarohum, kamu melihat hum, terhadap kaum, muhallaqina, iya kan, orang-orang yang berkumpul fis samai, di atas langit gitu. Artinya satu waktu kamu melihat mereka itu hanya mengawang-awang gitu, berkumpul di langit gitu katanya. Wa tauron, dan di keadaan yang lain, ghairina, mereka adalah orang-orang yang ambles fi butunil ardi, di dalam perut bumi gitu. Wa aunatan, dan masa yang lain, yabhatsuna, membahas kaum ini fi tarikhil umami, di dalam pembahasan sejarah umat manusia, membahas apa sesuatu mado yang telah lalu, ma itu minha dari umam, wama, dan sesuatu hadoro yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang di depan mata gitu. Tsumma yantaqiluna, kemudian kaum itu berpindah, mindalika, dari studi tarikhul umam itu,
ila ulumil adabi, ke ilmu-ilmu sastra, wa tarikhiha, dan sejarah ulumil adab. Thumma, kemudian ila ulumiddin, kemudian ke ilmu-ilmu agama, wa tafaru'iha, dan cabang-cabangnya ulumuddin. Thumma, kemudian ilal falsafati, kemudian pindah lagi ke filsafat, bi aqsamiha, cabang-cabangnya atau macam-macamnya filsafat. Fayah bituna, kemudian kaum itu menabrak fi kulli dzalika, di setiap ulum itu, khabta ashwa, seperti menabrak unta yang tidak bisa dikendalikan. Ashwa itu di sini matalu yadribu liman yang sorifu fil umur ala ghairi basirah. Jadi seperti orang menabrak sesuatu karena dia tidak melihatnya atau karena dia buta. Wal aswa itu an-naqah allati la tubsiru lailan. Jadi aswa itu onta yang tidak bisa melihat kanan kiri depan belakangnya lailan, di malam hari gitu. Tapi kalau bahasa Arab itu aswa itu ngawur biasanya. Orang yang ngawur, orang yang tanpa perhitungan, tabrak sana tabrak sini, itu aswa. Aswa itu. Fi lailati amya, fi lailatin, di malam amyain yang sangat gelap. Liyaqula, supaya berkata annasu, manusia, innahum, sesungguhnya kaum, ulamaun, adalah ulama. Nah, pada paragraf ini dikatakan bahwa kaum itu yang bacaannya masih sedikit, katanya, lalu kemudian pemahamannya masih dangkal, belum mendalam, itu ternyata menjadi kepala di lembaga-lembaga publik, lalu kemudian mengisi diskusi-diskusi, mengisi seminar-seminar, berbicara tentang berbagai macam tema, dan padahal dia sesungguhnya kebingungan, ya kan, di setiap jurang-jurang terjal yang sedang dihadapinya gitu. Sehingga karena pemahamannya masih dangkal, penguasaan masalahnya masih dangkal, bacaannya masih sedikit, gitu kan. Sehingga mereka satu waktu Anda akan melihat mereka itu seperti mengawang-awang, artinya di menara gading, artinya ngomong apa, realitasnya apa, itu selalu mengawang-awang. Atau kalau tidak mengawang-awang, berada di langit, itu mereka ambles, tersungkur, tertimbun, atau terkubur di perut bumi gitu. Nah, lalu kemudian mereka satu waktu kita membahas tentang sejarah umat manusia, baik sejarah masa lalu ataupun masa kini. Kemudian setelah membahas sejarah, dia berpindah lagi ke ilmu sastra dan sejarah sastra. Setelah bicara soal ilmu sastra dan sejarah sastra, dia kemudian bicara tentang ilmu agama dan cabang-cabangnya. Setelah bicara tentang ilmu agama dan cabang-cabangnya, kemudian bicara tentang filsafat dengan berbagai macam mazhab dan bagiannya. Nah, sehingga mereka ini menabrak semua ilmu-ilmu itu seperti ngawurnya onta yang tidak bisa melihat di kegelapan malam, gitu, ngawur gitu. Itu karena bicara filsafat tidak mendalam, bicara agama tidak mendalam, sastra tidak mendalam, sejarah tidak mendalam, semuanya dangkal semua, gitu, sehingga dia ngawur gitu.
Nah, tapi mereka ini bisa bicara apa saja, tujuannya agar manusia itu, orang lain itu mengatakan bahwa dia adalah intelektual, bahwa dia adalah cendekiawan, bahwa dia adalah orang alim, gitu. Wataro, dan kamu melihat, Anda melihat sirdimatan terhadap golongan kecil minal ananiyina, dari golongan anania. Anania itu keakuan, gitu. Ya, orang-orang sombong, anania. Anania itu kalau di syarahnya ini al-anani alladzi la yaro ghairu nafsihi fahuwa yaqul ana. Gitu. Artinya orang yang memiliki sifat anania itu adalah orang yang tidak pernah melihat orang lain, tidak pernah melihat selain dirinya. Gitu. Dia hanya mengatakan inilah aku, inilah aku. Gitu. Qadamuha, kedua telapak kakinya sirdimah minal ananiyin ini fil ma'i, ada di air. Wa anfuha, sedangkan hidungnya sirdimah minal ananiyin ini fis sama'i, ada di langit. Wahia, adapun sirdimah minal ananiyin ini khutalatus sufahai, adalah menjadi orang yang rendahnya orang yang bodoh, orang bodoh yang paling rendah, gitu. Takhtalu, di mana sirdimah minal ananiyin ini sombong, ya, egois. Ikhtiyalal jababiroti, seperti sombongnya raja yang diktator, seperti raja yang selalu memaksakan kehendaknya, despotis, gitu. Watab situ, dan menyiksa sirdimah minal ananiyin ini batsal qasawaroti, seperti menyiksanya macan, al-qasawaroti al-usud, macan-macan. Watajlisu, dan sirdimah minal ananiyin ini duduk jalsatal akasiroti, seperti duduknya raja Persia. Akasiro itu jamak dari Kisro, wa huwa laqabun likullin min malikil farsi. Akasiro itu, ya kan, Kisro, raja Kisro itu ya Persia. Watamsi, dan berjalan, ya kan, ananiyin ini masyiyatal qayasirati, seperti berjalannya raja Romawi. Qayasiro ini jamak dari Qaisar, wa huwa laqabun likullin min malik Rum. Jadi julukan dari raja Romawi itu al-Qaisar. Wahia, adapun sirdimah minal ananiyin ini la fil airi, itu tidak ada di golongan onta yang mampu memikul beban, wala fin nafiri, dan tidak ada di terjadinya amuk peperangan. Nah, ya kan. Jadi ini menarik, dalam paragraf ini Anda melihat, katanya, ada golongan kecil yang sombongnya itu, naudzubillah, katanya itu, anania, orang yang anania, orang yang sombong, kakinya itu ada di air, makanya di tanah air, di air yang becek, gitu, tanah, sementara hidungnya itu ada di langit, gitu, saking sombongnya, gitu. Padahal orang ini orang yang bodoh, orang bodoh yang paling rendah, gitu, serendah-rendahnya orang bodoh, gitu. Nah, dia petenteng, gitu, gayanya itu, kesombongannya itu seperti
raja diktator, ya kan, bengisnya itu seperti macan, gitu, garang gitu. Cara duduknya itu seperti duduknya raja Persia, cara berjalannya itu seperti berjalannya raja Romawi. Padahal dia itu katanya tidak layak kalau digolongkan dalam onta yang memikul beban, dan juga tidak layak digolongkan dalam orang yang sedang berperang. Gitu. Wa in sa'alta, dan ketika kamu tanya ahadaha ulail ananiyina, terhadap salah satu dari orang-orang yang sombong itu, ananiyah itu, keakuan itu, an sababi hadhil kibriyai, dari sebab kesombongannya tersebut, ajabaka, maka ahad itu menjawab ka terhadap kamu, inna hada, sesungguhnya inilah, ini kibriya itu minal abai itu al imtina mimma yushinu, itu mencegah dari sesuatu yang menodai atau aib. Wamal iba, artinya ini bukanlah sesuatu yang aib gitu. Inna hadza minal iba wamal iba, artinya ini itu bukan sesuatu yang mengakibatkan kita ternoda gitu loh, bukan sesuatu aib gitu. Al imtina mimma yusyun itu ya. Lau ya'lamu, jika ahad itu tahu, illa tathirun nufusi, illa tathirun nafsi, kecuali membersihkan jiwanya, minal adnasi, dari kotoran, wa tanzihuha, dan membersihkan nafas itu, anil arjasi, dari najis, wa hamalaha, dan nafas itu membawa, ala ma'alil umuri, atas luhurnya sesuatu, litakba, supaya nafas itu mencegah, abdaima, terhadap penganiayaan, fala tuqimu, maka nafas itu tidak berdiri, alal khosafi, atas kerendahan, wala tardo, dan tidak ridho nafas itu, bidulli, terhadap kehinaan, wala tamilu, dan tidak cinta atau tidak condong nafas itu, ila sya'inil af'ali, terhadap buruk-buruknya aktivitas, buruk-buruknya perbuatan. Bal ta'khudu, bahkan nafas itu mengambil, bizimami sholihil a'mali, terhadap kendali sesuatu yang baik dari perbuatan-perbuatan, watasiru, dan nafas itu berjalan, fi manahiji fadilil akhlaki, dalam metodologi atau jalan keutamaannya akhlak, atau akhlak yang utama, yang agung, yang baik, ya kan. Nah, ya kalau Anda bertanya kepada salah satu dari orang yang punya sifat sombong, ananiyah itu, keakuan itu, tentang sebab kenapa mereka sombong, pasti mereka jawabnya, lah ini bukan aib, katanya. Ini bukan noda yang bisa menodai gitu. Nah, padahal kalau tahu, katanya, dia pasti akan segera, ya kan, membersihkan jiwanya dari kotoran, membersihkan jiwanya dari najis. Kotoran diantaranya itu, kotoran itu ya kesombongan itu. Lalu kemudian segera membawa jiwanya pada hal-hal yang luhur, ya kan. Lalu kemudian menghilangkan atau tidak ridho dengan kehinaan. Sombong itu hina dan tidak mau melakukan sesuatu yang buruk, ya kan. Dan dia akan
berjalan di jalan-jalan akhlak yang mulia. Inna amala dzalika syirdimati, sesungguhnya aktivitas atau perbuatannya golongan yang sedikit ini lahua, yaitu amal min sigharin nufusi, dari kecilnya atau rendahnya jiwa, walu'umit tibai, dan buruknya atau tercelanya watak, wa khiffatil ahlami, dan sedikitnya akal, wadana atit tarbiyati, dan rendahnya pendidikan, watamassuki, dan berpegangan bil auhami, terhadap angan-angan. Fa'u'idzuka, kemudian aku memohon perlindungan untukmu, ayuhan nasyi'u, wahai remaja as-solihu yang soleh, minal hururi, dari terbujuk atau dari tipuan, fa innahu, maka sesungguhnya gurur, yasuku, itu akan menggiring, gurur itu, ila hadhil umuri, kepada inilah perkara, wa yuzayyinu, dan gurur itu menghiasi, laka, kepada kamu, tilkal a'mali, terhadap inilah aktivitas ad-dani'ati, yang rendah, wa yahmiluka, dan gurur itu membawa terhadap kamu, ala markabil hawani, di atas kendaraan kehinaan. A'rif, tahulah kamu, ketahuilah kamu, haddaka, terhadap batasmu, wa wasi' wa assa'a, berusahalah kamu, lima, kepada sesuatu, huwa, yaitu ma fauqahu, yang ada di atasnya had, bima, dengan sesuatu, tabdzuluhu, yang kamu menyerahkan, hu, terhadap ma, minal jiddi, dari sungguh-sungguh, wal amali, dan aktivitas, wa iktisabil fadaili, dan menghasilkan keutamaan-keutamaan. Farohima, semoga menyayangi Allah amron, terhadap seseorang, amroan, amroan, terhadap seseorang, a'rafa, yang mengetahui, imro'an gitu, haddahu, terhadap batasnya imro'an, fawaqafa, kemudian tawakuf, berhenti, imro'an itu, indahu, di sisinya had. Akhoda, semoga menjaga Allah biyadika, terhadap dirimu, wa azaha, semoga Allah menghilangkan, an qalbika, dari hati kamu, al-ghisyawata, terhadap tutup, wahadaka, dan semoga Allah menunjukkan, aqwa matorikin, terhadap luwih ajaknya jalan. Ya, dalam penutup ini ingin dipertegas lagi bahwa perilaku dari segelintir sedikit orang yang ananiyah, yang keakuan tadi itu sebenarnya adalah menunjukkan jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa yang rendah, lalu kemudian watak yang buruk dan akal yang sedikit, ya kan, rendahnya pendidikan, dan berpegangan pada auham. Auham itu mungkin ilusi gitu ya. Nah, makanya aku berlindung, semoga kalian terhindar, katanya, wahai kalangan milenial yang solih, terhindar dari bujuk rayu, dari tipu daya. Karena tipu daya itu akan menggiring kalian ke hal-hal yang hina tersebut, menggiring kalian pada keburukan, kepada kerendahan budi, kepada kesombongan. Dan gurur itu akan menghiasimu dengan aktivitas-aktivitas yang rendah, gitu. Nah, demikian
pengajian pada sore hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.